Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Sebelum kita mulai pelajaran, kita harus tahu dulu ya tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, mengetahui nutrisi dalam makanan. Yang kedua, menjelaskan sistem pencernaan manusia. Yang ketiga, mengetahui kelainan pada sistem pencernaan. Kita langsung ke nutrisi dalam makanan. Nutrisi dalam makanan terdiri dari karbohidrat, contohnya singkong. Kedua, protein, contohnya tempe. Lalu ada lemak, contohnya daging, keju. Kemudian vitamin, contohnya buah-buahan. Dan mineral, contohnya kacang-kacangan, buah-buahan, dan sayuran. Nah, semua bahan makanan ini adalah nutrisi yang diperlukan oleh tubuh kita. Proses pencernaan manusia merupakan proses untuk mengubah makromolekul menjadi mikromolekul agar dapat diserap oleh tubuh. Makro artinya adalah besar, mikro artinya adalah kecil. Jadi, jika diartikan secara sederhana, proses pencernaan manusia adalah mengubah bahan besar menjadi bahan yang lebih kecil agar dapat diserap oleh tubuh. Contohnya, makromolekul itu adalah karbohidrat yang akan dirubah menjadi glukosa. Lalu ada protein yang akan dirubah menjadi asam amino, dan lemak akan dirubah menjadi asam lemak dan gliserol. Proses pencernaan makanan terdiri dari dua bagian. Yang pertama, saluran pencernaan. Yang kedua, kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan adalah saluran yang dilalui oleh makanan. Sedangkan kelenjar pencernaan adalah organ yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Saluran pencernaan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kelenjar pencernaan terdapat di mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan hati. Selanjutnya kita pelajari mulut. Mulut terdiri dari 3 bagian. Yang pertama gigi, kedua kelenjar saliva, ketiga lidah. Gigi fungsinya untuk memotong dan mengoyak makanan. Ini disebut dengan pencernaan mekanik. Kelenjar saliva atau kelenjar ludah itu mengandung enzim petialin atau amilase untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Karena memerlukan enzim, maka dia disebut dengan pencernaan kimiawi. Kemudian lidah. Lidah fungsinya memindahkan makanan di dalam mulut. Bahan makanan akan menjadi lemak dan dibentuk bulat yang disebut bolus. Selanjutnya faring dan esofagus. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Di dalam esofagus terdapat gerakan seperti meremas yang mendorong bolus ke lambung. Gerakan ini disebut gerakan peristaltik. Lambung. Di lambung terdapat otot lambung yang berkontraksi mengaduk-aduk bolus dengan memecahkannya. Nah, ini disebut dengan pencernaan mekanik. Bolus akan menjadi bahan kekuning-kuningan yang disebut dengan kimus atau bubur usus. Di lambung juga terdapat getah lambung, seperti HCl, pepsin, dan renin. HCl fungsinya membunuh kuman, pepsin mengubah protein menjadi pepton, sedangkan renin mengendapkan protein pada susu. Nah, karena pepsin dan renin adalah enzim, maka pencernaan di lambung juga dapat terjadi secara kimiawi. Usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian. Yang pertama duodenum atau disebut dengan usus 12 jari, yang kedua jejunum disebut dengan usus tengah, dan yang ketiga ileum disebut dengan usus penyerapan. Duodenum itu terhubung dengan saluran pankreas dan juga empedu. Kemudian jejunum terjadi pemecahan zat-zat makanan sebelum diserap oleh tubuh. Nah, di usus ileum ini terdapat jonjot usus yang berfungsi untuk menyerap zat-zat makanan. Pankreas menghasilkan 3 enzim yaitu tripsin, amilase, dan lipase. Tripsin fungsinya memecah pepton menjadi asam amino. Amilase fungsinya memecah amilum menjadi maltosa. Lipase fungsinya memecah lemak menjadi
asam lemak, dan gliserol. Kantong empedu yang di dalamnya terdapat getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Fungsinya mengemulsikan lemak agar lebih mudah dicerna oleh enzim. Usus besar. Di dalam usus besar, bahan makanan yang sampai pada usus besar dikatakan sebagai bahan sisa. Kemudian, usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat mikroorganisme yang membantu proses pembusukan makanan. Contohnya bakteri Escherichia coli. Nah, di sini ada gambar usus besar. Nama lain usus besar adalah kolon. Ada kolon naik, kolon mendatar, dan kolon menurun sebelum akhirnya masuk ke dalam anus. Yang terakhir adalah kelainan pada sistem pencernaan, yaitu diari, parotitis, MAH, kolik, disentri, apendisitis, gastrotritis, serostomia, dan malnutrisi. Nah, ini merupakan contoh kelainan pada sistem pencernaan manusia. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya.